Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novaldi Payudi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di dalam video kali ini saya akan meresum video yang linknya di bawah di deskripsi ya. Yang judulnya itu produksi benih non-hibrida. Non-hibrida adalah hasil persilangan dua bibit. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu secara lahan, menghindari row lunter bukan tanaman sejenis dan sepamili. Yang kedua, memperhatikan vegetasi. Sumber benih, kelas benih harus lebih tinggi dari yang akan diproduksi, minimal 20% daya kecambahnya. Kemudian alur perbanyakan benih. Dalam Permentan nomor 2 2019, benih penjenis kalau bahasa Inggrisnya itu breeder seed, benih dasar, benih atau fountain seed, benih pokok, stock seed, benih sebar, extension seed. Sifat tanaman. Yang keempat, sifat tanaman. Cara penyerbukan, fertilisasi pakai yaitu fertilisasi pakai bantuan seperti serangga, manusia, dan angin. Kemudian isolasi atau supaya tidak penyerbukan sendiri dengan tanaman yang lainnya. Yang kelima, keadaan tanaman, produksi yang baik, produktivitas yang baik, kualitas dan kuantitas, induk yang subur dan sehat. Dan yang keenam, teknik budidaya optimum, tanam teratur, jarak tanam lebih lebar, rogwing, panen saat masa fisiologis. Rogwing, benih murni secara genetik, sehat tanpa penyakit dan hidup. Yang ketujuh, isolasi waktu dan jarak. Tujuan isolasi adalah menghindari penyebutan silang dengan varietas lain. Isolasi waktu yaitu perbedaan waktu berbunga. Contoh, bila dalam satu lahan ada dua jenis tanaman sayuran, maka diberi jarak 1 bulan untuk berbunga salah satu tanaman. Isolasi jarak adalah menghindari terjadinya erosi, tergantung sistem penyerbukan. Contohnya seperti jagung silang dengan perantara angin, jaraknya 2 meter. Kalau padi fertilisasi atau sendiri dengan jarak 2 meter, barier supaya tidak ada lahan kosong. Yang kedelapan, rogwing adalah menghilangkan tanaman yang termasuk ke dalam gulma, row lunter, varietas lain, dan memiliki karakter ciri-ciri menyimpang atau urih. Yang kesembilan, permohonan sertifikasi kepada BPSB. Yang pertama yaitu konsultasi. Yang kedua, menemukan varietas yang akan ditemukan. Yang ketiga, pemilihan atau mendapat benih sumber. Yang keempat, label benih sumber. Selanjutnya, pemilihan areal. Yang selanjutnya, mengajukan permohonan sertifikasi. Dan selanjutnya itu teknologi produksi benih jagung hibrida. Produktivitas jagung hibrida yaitu 10-13 ton per hektar dibanding dengan komposit kurang lebih 3 ton per hektar. Galur hibrida, jagung hibrida yaitu pertama dari persilangan 2 generasi galur murni. Galur tetua paren memiliki peranan penting dalam produksi sehingga menciptakan generasi yang diinginkan. Setelah galur paren yang diinginkan telah ditemukan baik jantan atau betina, maka langkah selanjutnya adalah perbanyakkan benih jagung hibrida. Yang pertama yaitu syarat tumbuh. Lahan atau tanah berstruktur ringan sampai sedang. Tersedia air yang cukup selama pertumbuhan. Lahan tidak tergenang air. Ketinggian sampai 1000 meter di atas permukaan laut.
Yang kedua yaitu harus terisolasi dari varietas lain. Jarak 300 meter dengan memperhatikan arah angin. Waktu 3 minggu. Penyiapan lahan, vegetasi, penggemburan dan meratakan dengan bajak dan garu. Persiapan benih. Ada 2 indukan. Kebutuhan benih jantan 1/4 dan benih betina 3/4 dari keseluruhan kebutuhan benih, tergantung varietasnya. Yang ketiga, penanaman. Perbandingan antara baris tanaman jantan dan betina umumnya 1:3. Baris jantan 1 dan 3 baris betina tergantung varietasnya. Umur bunga induk jantan lebih lama daripada betina, perbandingannya 0-5 hari. Induk jantan ditanam dulu dari 0-5 hari sebelum betina. Yang selanjutnya pemeliharaan. 3-5 hari benih sudah muncul. Yang selanjutnya pemupukan. Porsi pemberian pupuk N pada setiap aplikasi perlu disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Digunakan bagan daun untuk mengontrol ketersediaan unsur hara. Jika menurut pemantauan daun unsur N, segera dilakukan penambahan unsur N. Penggunaan BWO atau bagan warna daun pada jagung diterapkan pada umur 40-45 hari setelah tanam setelah pemupukan kedua dilakukan. Penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan pertama dan pembumbunan pertama dilakukan pada 15-20 hari setelah tanam. Menggunakan cangkul sekaligus menjadi saluran irigasi. Penyiangan kedua disesuaikan dengan pertumbuhan gulma, umumnya setelah pemupukan kedua. Pengendalian hama, lalat bibit, pemberian karbofuran bersama dengan penanaman benih dalam lubang takaran 10-15 kilo per hektar. Penggerek batang, karbofuran melalui pucuk tanaman dengan takaran 10 kilo produk per hektar atau 3-4 butir per tanaman. Pemberian air saat tanaman butuh air atau daunnya menggulung melalui alur-alur di antara tanaman yang dibuat saat penyiangan di musim kemarau. 3-6 kali tergantung waktu tanam dan tekstur tanah. Pencabutan bunga jantan. Pencabutan bunga jantan harus dilakukan untuk mencegah penyebukan sendiri dan dilakukan melalui malai bunga jantan sebelum malai bunga jantan keluar. Saat masih terbungkus daun bendera dilakukan tiap hari selama periode berbunga pada pagi hari. Rogwing. Rogwing ke-1 yaitu 7-15 hari setelah tanam. Cek warna batang tanaman dan tanaman yang tumbuh di luar barisan tanaman yang dikehendaki bentuk daun dan tinggi tanaman. Rogwing kedua 32-35 hari setelah tanam. Cek warna batang, bentuk daun dan tekstur daun, bentuk lidah daun. Yang rogwing ketiga 45-52 hari setelah tanam. Cek warna bunga jantan atau betina, bentuk malai, presisi tongkol, dan warna rambut yang dikehendaki. Rogwing, panen atau seleksi tongkol. Tetua jantan dipanen lebih awal, lalu betina sebagai benih hibrida. Pemanenan. Panen dilakukan setelah masak biologis. Kering kecoklatan, biji keras, black layer minimal 50% dan kadar air kurang lebih 30%. Setelah diseleksi, dijemur sehingga kering sambil seleksi tongkol. Processing benih. Yang pertama, tongkol dijemur hingga kadar air 16%. Dipipil dengan mesin dengan kecepatan sedang. Sortase biji dengan ayakan. Biji dijemur lagi hingga kadar air 9-10%. Benih siap dikemas. Pengemasan memakai plastik ketebalan 0,2 mili, tidak tembus cahaya dan berwarna putih. Benih yang
yang telah dikemas disimpan di ruang ber-AC agar berumur lebih lama. Yang selanjutnya video YouTube yang judulnya Modern Rice Seed Production. Dalam video tersebut berisikan tentang proses pembibitan padi dengan menggunakan dapog atau tray yang dilakukan secara modern. Biasanya metode ini digunakan untuk penanaman menggunakan mesin rice transplanter. Salah satu tahap dalam kegiatan budidaya padi sawah adalah penanaman bibit. Kegiatan ini memerlukan sekitar 25% dari keseluruhan kebutuhan tenaga kerja di budidaya. Ditambah pula bahwa berdasarkan jadwal air atau musim tanam tidak dikenaki selang waktu yang terlalu lama antara lahan yang satu dengan yang lain. Dengan kondisi demikian, pengerahan tenaga tanam saat diperlukan. Dalam hal terjadinya keterbatasan tenaga kerja, peranan Al-Sintan dalam hal penyediaan maupun penanaman bibit sangat diperlukan. Unit pembibitan padi ini bekerja secara terintegrasi, mulai dari penyediaan tanah, pupuk, benih, penabur benih, dan pemeliharaan persemaian sampai siap untuk ditanam. Unit tersebut terdiri atas mesin penggiling tanah, penyalur tanah, penakar benih, dan pemeliharaan persemaian sampai siap dipindahkan ke lahan tanam. Keunggulan sistem pembibitan ini dibanding dengan cara pembibitan konvensional adalah persemaian dapat dipelihara di lahan kering di luar areal sawah dengan penyiraman hemat air, mengurangi resiko kegagalan karena banjir di lahan sawah, mengurangi resiko serangan hama dan penyakit, pengendalian pertumbuhan lebih mudah, pertumbuhan bibit lebih cepat, dan dapat mengikuti jadwal air percepatan musim tanam. Video yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu yang judulnya macam teknik kultur jaringan untuk pembibitan. Macam teknik kultur jaringan untuk pembibitan yang pertama, kultur meristem, kultur pucuk, kultur embrio, dan kultur embrio somatik. Yang pertama yaitu kultur meristem. Kultur meristem merupakan teknik yang unik untuk membebaskan bibit tanaman dari virus, mikroplasma, bakteri, dan jamur. Terdapat 5 langkah kultur meristem, yakni pemilihan eksplan, sterilisasi eksplan, penanaman meristem perbanyakan secara in vitro, aklimatisasi, teknik melakukan tanpa head treatment, dan head treatment. Yang kedua yaitu kultur pucuk, kultur pembiakan tanaman sehat dengan bahan tanam eksplan berupa pucuk, tanaman yang sudah mempunyai daun atau menggunakan tuas samping atau baku yang belum bertunas. Tujuannya yaitu untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, seragam, dan cepat. Yang ketiga yaitu pembiakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa embrio zigotik atau embrio hasil perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak atau siap berkecambah. Alasan digunakan embrio, bijinya tidak mempunyai endosperma dan atau kotiledon. Tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh atau berkecambah. Yang terakhir yaitu kultur embrio somatik adalah kultur tanaman dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman atau dikembangkan menjadi embrio somatik. Embrio somatik adalah perkembangan dari sel somatik, bukan sel gamet, yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman. Industri bibit yang menggunakan ES secara massal adalah tanaman kakao, jeruk, anggrek, dan kelapa sawit.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.